Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 211. Suara Kematian. Kata-kata Ye Junlin tampak seperti suara kematian. Engah. 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 38 eksekutif yang dipimpin oleh Lin Wanying semuanya berlutut di tanah. Bum-bum. Semua orang bersujud dengan panik. Kepalanya hancur berkeping-keping. Tetapi semua orang tidak peduli. Hidup hampir hilang saat ini. Siapa yang peduli tentang ini? Wang Qianfan dan Lin Wanying adalah yang paling takut. Wang Qianfan memprovokasi masalah ini. Dan Lin Wanying adalah dalangnya. Pada saat ini, Wang Qianfan ingat apa yang Ye Junlin katakan. Aku masih bosmu. Ini benar-benar. Ye Junlin melambaikan tangannya. Orang lain akan berdiri di belakangku. Semua orang bingung. Tetapi mereka masih berkumpul di belakang Ye Jun. Lin Wanying dan 38 orang lainnya berlutut di tanah kosong di ruang pertemuan besar itu. Mereka masih kotau. Banyak orang berdarah. Tuan Ye, mari kita sekali. Kita salah. Benar-benar salah. Menyesali. Aku benar-benar menyesal. Tidak apa-apa untuk memprovokasi Ye Junlin. Ini semua karena kenakalan Wang Qianfan. Tanpa anak ini, mustahil bagi semua orang untuk membalas Ye Junlin. Semua orang telah melupakan Ye Junlin. Semua orang memandang Wang Qianfan dengan kesal, dan ingin membunuhnya. Menghadapi permohonan semua orang, Ye Junlin tanpa ekspresi. Dia berteriak, bahwa semuanya masuk. Pada saat ini, ada lusinan pria kuat berpakaian hitam di luar, dan semua orang membawa tong kayu tertutup, tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Melihat tong-tong tertutup ini di depan mereka, semua orang menyadari bahwa itu tidak baik. Hatiku tenggelam. Ye Junlin tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak suka menggunakan sampahnya untuk membasahi godaan? Aku akan memberimu cukup hari ini. Segera setelah Ye Junlin melambaikan tangannya, orang-orang besar ini merobek tutup tong yang disegel. Bau banget. Tiba-tiba, bau busuk datang ke langit. Semua orang merasa seperti jatuh ke dalam lubang pembuangan. Rasanya terlalu kuat. Mungkinkah? Semua orang telah menebak apa yang ada di dalam tong. Air kotoran. Engah. Orang-orang besar mengangkat lusinan ember kotoran dan menuangkan semuanya ke Lin Wanying dan yang lainnya. Beri mereka mandi dengan air kotoran. Apa? Semua orang berteriak. Semua orang mengenakan penampilan yang mempesona. Tetapi sekarang mereka semua terkontaminasi. Rambut, wajah, mulut ada di mana-mana. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa orang-orang berpangkat tinggi ini dengan gaji tahunan beberapa juta, puluhan juta, akan mengalami nasib seperti itu. Ini adalah hukuman terbesar. Saya sekarang mengumumkan bahwa 38 orang ini telah dikeluarkan dari grup pendaratan raja dan tidak akan pernah dipekerjakan. Ye Jun sampai pada kalimat terakhir. Apa? Ada teriakan lagi. Ini sama dengan menghancurkan hidup mereka. Ye Junlin melirik orang-orang yang malu dan mengumumkan, mulai saat ini, He Tiantian telah ditunjuk ke grup Junlin dan akan menjadi kepala Departemen Keuangan grup Yunting di masa depan. He Tiantian penuh dengan kejutan besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa alih-alih mengundurkan diri, dia dipromosikan menjadi Menteri Keuangan di Rockets. Itu karena ketidakadilan yang aku perjuangkan tadi malam. Lin Wanying dan yang lainnya tercengang ketika He Tiantian dipromosikan. Mengapa takdir begitu menggoda mereka? Ye Junlin berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, biarkan orang berurusan dengan tempat ini. Terutama sampah. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Jernih. Qilin mengangguk. Ye Junlin membawa semua orang ke ruang pertemuan lain. Di dalam, para eksekutif grup Yip semua menunggu. Hal pertama yang dilakukan Ye Junlin adalah menggabungkan semua grup Ye ke dalam grup Junlin. Keluarga Ye melakukan segalanya. Hanya tanda tangan Ye Junlin yang diperlukan. Bersambung. Bab 212. Ini berantakan. Setelah semua ini dilakukan, semua orang siap untuk mengubah nama upacara. Wartawan dari media besar dan surat kabar telah tiba. Semua menunggu upacara ini. Di alun-alun besar di depan grup Junlin, panggung telah disiapkan dan peralatan telah didibak. Ye Junlin secara alami duduk di belakang layar, duduk di kantornya lagi, melihat seluruh Suzhou dan Hangzhou. Dia bisa melihat situasi di bawah alun-alun dengan jelas. Orang yang keluar kali ini adalah Qilin, tetapi dia juga mengenakan kacamata hitam. Jenderal, haruskah saya turun? Pergi. Pada saat ini, Ye Junlin melirik, dan dia bisa melihat sosok misterius datang. Mereka berasal dari kamar dagang Suzhou Hangzhou, atau dari perusahaan lain. Hanya ada satu tujuan untuk menyelidiki situasi, terutama identitas Lunang Xuan. Pukul 10. Upacara penggantian nama resmi dimulai.
Di bawah situasi yang sangat dinanti, Kirin masuk. Media terus menembak. Satu persatu foto, satu persatu video tersebar. Dalam waktu singkat, saya tidak tahu berapa banyak orang yang memeriksa identitas wajah ini. Namun, Kirin memakai kacamata hitam. Kesulitan pengenalan wajah telah meningkat terlalu banyak. Sulit untuk mengetahui di mana Lunang Xuan suci. Untuk sementara, semua pihak mencari tanpa hasil. Di sebelah Lunang Xuan adalah mantan kepala grup Junlin dan grup Yip. Lu Suewen dan istrinya juga datang ke lapangan. Mereka ingin menyaksikan momen ini. Kirin mengumumkan, baru saja, grup Junlin dan grup Ye menandatangani perjanjian merger. Sejak itu, kedua grup telah bergabung menjadi satu dan secara resmi mengubah namanya menjadi grup Yunting. Bum bum. Sekelompok kembang api ditembakkan ke langit. Kerumunan juga terbakar. Lu Suewen dan istrinya sudah menangis. Mereka mengangkat kepala dan berteriak, "Anakku, apakah kamu melihatnya? Perusahaan ini dinamai menurut namamu." Reporter berikut sudah tidak sabar dan bertanya, "Tuan Lunang Xuan, apa hubungan Anda dengan Tuan Lu Yunting dari grup Junlin? Apakah itu rumor hubungan antara paman dan keponakan Anda?" "Benar. Tuan Lu Suewen juga berbicara tentang hubungan Anda dengan Lunang Xuan, Presiden Lu." Perhatian wartawan terfokus pada Lunang Xuan dan Lu Suewen. Kilin tersenyum misterius. "Bagaimana dengan hubungannya?" "Ya, kami semua dari keluarga Lu." Kalimat ini menggelitik, tapi banyak maknanya. Misalnya, tidak masalah jika mereka semua bermarga Lu. Atau itu benar-benar sebuah keluarga. Jawaban ambigu semacam ini adalah yang paling merepotkan. Para wartawan tampak tak berdaya. Pertanyaan berikutnya juga berdampingan. Tetapi jawaban Kilin adalah obat mujarab. Dan tidak ada celah sama sekali. Segera pertanyaan reporter itu berakhir. Selanjutnya adalah bagian terpenting dari upacara penggantian nama, yaitu penggantian plakat. Ubah grup Junlin menjadi grup Yunting. Setelah plakat diganti, perubahan nama dianggap berhasil. Segera plak baru datang, dan plakat grup Junlin juga dilepas. Setelah itu, plakat baru digantung oleh Kilin sendiri untuk dianggap sukses. Saat Kilin mengambil plakat baru, ada kekacauan di lapangan. Sesuatu akan terjadi. Lihatlah ke barat. Seseorang tiba-tiba berteriak. Di sebelah barat alun-alun, 1 atau 200 orang berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Mereka memiliki topeng di mulut mereka dan tongkat bisbol di tangan mereka. Menakutkan melihat posturnya. "Hancurkan aku. Tidak ada yang tersisa." Pria berkepala itu meledak. 1 atau 200 orang tiba-tiba mempercepat dan bergegas dengan agresif. Media di sekitar panggung dan para tamu yang menghadiri upacara itu ketakutan. Adegan dalam kekacauan. Bersambung. Bab 213. Menyapu wajah. Tujuan mereka hanya satu, untuk mengganggu upacara penggantian nama grup pendaratan raja. Biarkan grup Junlin dan Lunang Xuan menghadapi skandal. Lebih dari 100 orang bergegas maju, melambaikan tongkat bisbol mereka. Kurang dari 50 meter dari tempat kejadian. Ye Junlin di kantor presiden menyaksikan adegan ini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari headset. Laporkan bahwa 30 tim penembak jitu jenderal telah mengunci semua target. Minta instruksi. Yang tidak semua orang tahu adalah bahwa ada tim penembak jitu yang menyergap 7 atau 8 gedung tinggi seperti gedung grup Junlin, gedung kiri dan kanan, dan gedung di seberangnya. Senapan sniper telah lama diarahkan ke orang-orang ini. Mereka telah menunggu orang-orang ini muncul. Melihat kerumunan semakin dekat, Ye Junlin memerintahkan, "Tembak." Suara perintah King Long datang dari ujung yang lain. Semua tim penembak jitu mendengarkan perintah saya dan menembak. Ulangi perintah tembak. Suara itu jatuh begitu saja. 30 tim penembak jitu menembak bersama. Penembakan. Di alun-alun di bawah, pria di depan kehilangan keseimbangan, dan satu terhuyung ke tanah. Engah. 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 Lebih dari 100 orang lainnya ditembak hampir bersamaan dan jatuh ke tanah. Kilin dan yang lainnya di atas panggung melihat pemandangan yang mengejutkan. Lebih dari 100 orang jatuh pada saat yang sama, tergeletak di tanah, tanpa mobilitas apapun. Tidak ada yang memikirkan adegan ini. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Saya bergegas sangat keras sekarang. Mengapa tiba-tiba saya jatuh ke tanah? Faktanya, bukan hanya semua orang yang bingung. Orang-orang yang datang untuk menghancurkan ini juga terlihat luar biasa. Mereka terbaring di tanah. Seluruh tubuh mereka mati rasa. Tidak sadar sama sekali. Bahkan tidak ada sedikit pun kekuatan. Bagaimana ini? Mereka bingung. Di kantor presiden. Suara King Long datang dari telinga Ye Junlin. Laporkan ke jenderal. Misi tim penembak jitu selesai. Oke. Evakuasi.
Ye Junlin memberi perintah. 30 tim penembak jitu menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seolah-olah mereka belum pernah ke sini. Seperti hantu. Tim penembak jitu hanya menggunakan bom anestesi, bukan peluru tajam. Belum lagi mengenai bom narkotik semacam ini pada manusia. Bahkan jika mengenai gajah, gajah akan langsung lumpuh dan kehilangan kesadaran. Yang paling penting adalah bom anestesi ini seperti es batu, dan mengenai seseorang tanpa jejak. Semua orang mendapatkan kembali ketenangan mereka, dan Qilin masih tersenyum. Sepertinya ada begitu banyak orang yang ingin memberi penghormatan hari ini. Mengapa kita harus membayar hadiah sebesar itu? Mereka yang terbaring di tanah akan menderita sampai mati. Saya lumpuh dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Mereka menyaksikan Qilin mengganti plakat, dan grup Junlin secara resmi mengubah namanya menjadi grup Yunting. Setelah upacara, Fu Suejian telah mengirim seseorang. Tanpa sadar, lebih dari 100 orang berpura-pura pergi. Saat rombongan tiba di kantor polisi, efek bom narkotik baru saja berlalu. Sekarang mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi tuduhan mereka mengumpulkan massa untuk membuat masalah telah terbukti. Ternyata dari perusahaan keamanan Suhang Tianfeng. Beberapa orang tua berkumpul di Danau Barat yang terkenal di Suzhou dan Hangzhou. Itu adalah Lei Qianjue dan Qin Zhenglin. Yu Bukun berkata dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin. Agar aman, saya tidak mencari bantuan dari beberapa orang besar di jalan. Saya secara khusus menemukan perusahaan keamanan Tianfeng, yang memiliki reputasi dan kekuatan yang baik, dan menggunakan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah. Itu dalam waktu singkat. Lari setelah masalah. Saya tidak berharap kesalahan seperti itu terjadi. Bersambung. Bab 214. Musim gugur yang aneh. Han Xiaokun juga sangat bingung. Ya, personel keamanan Tianfeng terkenal kuat. Dan mereka semua pensiun dari militer dan polisi. Beberapa kapten juga pensiun dari pasukan khusus dan tentara bayaran. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba runtuh? Lei Qianjue menarik napas dalam-dalam. Itu pasti hantu Lunang Xuan. Dia sudah siap sejak lama. Tetapi bagaimana mungkin lebih dari 100 orang jatuh secara aneh? Kami masih tidak bisa melihat. Bahkan mereka tidak tahu. Tentang itu. Ada apa? Qin Zhenglin menyentuh dagunya. Sepertinya kita meremehkan Lunang Xuan ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu mengetahui identitas Lunang Xuan? 3 bos besar menggelengkan kepala bersama. Kami telah menggunakan semua hubungan yang dapat kami gunakan. Dan kami tidak dapat menemukan siapa yang suci Lunang Xuan. Tampaknya informasinya agak rahasia. Pada saat ini, Yu Junqi, pewaris keluarga Yu, berlari untuk datang. Ayah, 3 paman. Baru saja. Wakil Komandan Zheng dari wilayah militer telah menerima pesan. Dia agak akrab dengan Lunang Xuan. Tapi dia tidak dapat menemukannya untuk saat ini. Jangan khawatir. Aku akan menemukannya cepat atau lambat. Kemudian, putra Lei Qianjue, Lei Tianyang, juga membawa berita. Ada berita dari Tuan Fu bahwa Lunang Xuan ini berasal dari barat laut. Dan yang lainnya masih diselidiki. Fu Longxing memeriksa bahwa memang benar Qilin bertugas di teater barat laut. Haha. Lao Fu dan Lao Zheng adalah supernatural. Jangan bergerak dan lihat apa yang akan dilakukan grup Yunting di masa depan. Kata Lei Qianjue. Yu Bukun mengangguk. Keamanan Tianfeng. Saya sudah menjelaskan semuanya. Apakah ini ada hubungannya dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou? Di grup Yunting, Ye Junlin memberikan rencana pengembangan tindak lanjut perusahaan. Karena banyak eksekutif dipecat, dan grup Yip direklamasi, terjadi kekurangan tenaga kerja. Pertama-tama panggil para veteran yang dipaksa pergi sebelumnya. Kedua semua China rekrutmen talenta. Qilin menyentuh kepalanya dan berkata dengan malu, Jenderal, kamu bilang kamu ingin melawan atau melatihku. Aku tidak bisa berbisnis. Kamar dagang Suzhou Hangzhou telah menguasai hampir semua teknologi inti grup Junlin. Dan teknologi ini tercetak di benak saya. Selanjutnya, kami akan memproduksi produk yang sama dengan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Dengan harga lebih murah daripada milik mereka. Ye Junlin tersenyum. Qilin mengacungkan jempolnya. Trik ini terlalu mendung. Tidak, terlalu pintar. Memproduksi produk yang sama dan menjualnya dengan harga rendah pasti akan berdampak pada pasar kamar dagang Suzhou Hangzhou. Kuncinya adalah bahwa teknologi inti dari produk ini dijiplak dan dicuri. Begitu mereka mengambil tindakan, itu sama dengan mengakui plagiarisme. Jadi saya hanya bisa melihat Yunting Group menggantikan mereka selangkah demi selangkah. Posisi wakil presiden tidak boleh kosong. Saya harus mencari orang terkuat untuk posisi ini. Apakah ada yang terpilih? Ye Jun mendekat. Qilin mengangguk. Jenderal, saya melakukan ini sejak lama.
Saat ini, kami telah memilih 2 orang terkuat, dan kami akan datang untuk wawancara besok. Ye Junlin tersenyum dan berkata, baiklah, besok saya akan memeriksanya secara pribadi dan memilih satu. Ye Junlin pulang sangat larut. Saya berbicara tentang urusan hari ini. Li Ziran tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lu Nangxuan ini benar-benar luar biasa. Rupanya Li Ziran melihat laporan siang hari. Ye Junlin benar-benar ingin mengatakan bahwa Lu Nangxuan ini benar-benar tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Ngomong-ngomong, tahukah kamu? Pacar terbaikku Fang Ziqing sudah kembali dari Amerika Serikat. Aku agak sibuk besok. Bisakah kamu mengambilnya di bandara? Li Ziran bertanya. Baiklah, aku akan mengambilnya. Ye Junlin mengenal Fang Ziqing, wanita cantik yang setenar Li Ziran. Bersambung. Bab 215. Visi sahabat. Wanita ini sangat kuat. Dia memperoleh gelar master ganda dari Universitas Huaqing dan Universitas Yenqing, kemudian pergi ke Universitas Harvard untuk belajar, dan kemudian tinggal di Wall Street untuk bekerja. Li Ziran sangat bingung. Sahabat saya telah berkembang dengan baik di Wall Street. Bagaimana dia bisa tiba-tiba kembali ke China? Ye Junlin juga sangat penasaran. Sirkuit otak seorang wanita terlalu rumit. Lalu apa yang dia katakan padamu? Ye Junlin bertanya. Li Ziran tersenyum dan berkata, dia menyuruhku datang ke Suzhou dan Hangzhou untuk pembangunan. Mereka semua membeli rumah di Suzhou dan Hangzhou. Alis indah Li Ziran sedikit berkerut, dan sedikit kebingungan muncul di matanya yang indah. Saya tidak berpikir bahwa Suhang dan perusahaan itu dapat dilihat oleh pacar saya. Hari berikutnya. Pagi-pagi sekali, Ye Junlin mengendarai mobil Li Ziran ke bandara. Setelah menunggu beberapa saat, Fang Ziqing muncul di pintu keluar bandara. Tingginya sekitar 170, dan dia terlihat sangat tinggi ketika dia menginjak sepatu hak tinggi Ferragamo. Sepasang kaki panjang tidak lebih panik daripada model kaki. Mengenakan jaket hitam, wajah melon yang cantik juga mengenakan cermin katak, dan temperamennya dingin dan mendominasi. Temperamen wanita ini terlalu unik. Banyak orang mengira dia adalah seorang bintang, jadi mereka mengeluarkan ponsel mereka untuk memotret. Fang Ziqing juga mengenali Ye Junlin. Dia langsung pergi ke Ye Junlin dan melemparkan koper itu padanya. Kirim saya ke grup Yunting pada jam 9. Saya punya sesuatu yang mendesak. Wanita itu sangat dingin sehingga dia tidak mau berbicara dengan Ye Junlin, dan dia langsung mengatakan permintaannya. Ye Junlin tidak berdaya. Lao Su datang untuk menjemputmu. Bukankah kamu mengucapkan terima kasih, dan memperlakukanku sebagai pengasuh? Tapi dia masih mengikuti dengan barang bawaannya. Masih ada 1 jam lagi. Mengemudi lebih cepat. Setelah masuk ke dalam mobil, Fang Ziqing melirik lebih dari 800.000 jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya. Suaranya dingin. Yah, aku pasti akan mengirimkannya padamu. Ye Junlin menyalakan mobil. Fang Ziqing melepas cermin katak, memperlihatkan wajah biji melon seukuran telapak tangan, dengan fitur halus dan kulit halus yang dapat dipatahkan dengan meniup. Wanita memiliki wajah yang sebanding dengan Li Ziran. Setelah itu, Fang Ziqing terus menatap Ye Junlin. Apakah kamu tidak akan meninggalkan Ziran? Fang Ziqing bertanya tiba-tiba. Kenapa kamu pergi? Ye Junlin bingung. Karena kamu tidak layak untuknya. Belum lagi kamu tidak memiliki sedikit harta dan tabungan hari ini. Hanya karena kamu telah dipenjara, kamu tidak layak untuk Ziran. Bukannya aku mendiskriminasi kamu, tetapi kamu memiliki kasus ini yang akan mempengaruhi Ziran di masa depan. Dia sekarang berada di jalur yang benar dalam karirnya setelah menerima investasi dari Yunting Group. Dia ingin meninggalkan keluarga Li dan membentuk perusahaan baru. Di masa depan, dia pasti akan mendapat tempat di komunitas bisnis Suzhou Hangzhou. Adapun Anda, jika Anda terus mengikutinya, itu pasti akan menjadi kelemahannya. Misalnya, setelah Ziran menjadi terkenal, semua orang akan menyodoknya kembali dan berkata, apakah Anda pikir suami Li Ziran telah dipenjara selama 6 tahun? Apakah masih karena pemerkosaan? Tuhan tahu seberapa besar dampaknya. Dan itu tidak akan baik untuk Anda dan Ziran. Wanita itu pandai bicara dan mulutnya seperti senapan mesin. Melihat Ye Junlin tidak berbicara, dia melanjutkan, juga, saya tidak melihat jejak semangat juang dalam diri Anda. Energi dalam diri Anda telah lama hilang, dan Anda masih akan tunduk pada kehidupan. Anda 6 tahun yang lalu, Anda tidak akan merendahkan diri untuk menjemput saya. Ye Junlin melirik wanita di cermin dan bertanya, jadi apa? Kamu dan Ziran bercerai. Setelah saya menstabilkan masalah ini, saya akan melanjutkan untuk menanganinya. Fang Ziqing sangat mendominasi. Bersambung. Bab 216. Buat karir baru. Ye Junlin tersenyum tak berdaya.
Kakak, tolong, bukan kamu yang menikahiku. Ziran adalah sahabatku. Aku tidak ingin melihatnya jatuh ke dalam lubang api. Fang Ziqing berkata dengan dingin. Kecuali. Kata-kata Fang Ziqing berbalik. Kecuali apa? Ye Junlin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kecuali kamu memulai karir baru. Setidaknya tidak lebih buruk dari Ziran. Kamu harus layak untuknya. Kalau tidak, aku tidak akan setuju. Fang Ziqing berkata dengan dingin. Ye Junlin tersenyum dan berkata, aku memberi Ziran kesempatan sekarang. Oke. Setelah mendengar ini, wajah Fang Ziqing sedingin es, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia berbicara seolah-olah dengan sampah es, apakah Anda akan mengatakan bahwa grup Junlin diambil kembali oleh Anda? Dan itu adalah ide Anda untuk berubah menjadi grup Yunting. Ye Junlin tersenyum, cerdas. Kamu dapat menebaknya. Ye Junlin, bisakah kita lebih praktis? Kurasa otakmu rusak. Aku ingin membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Aku mengetahui segalanya tentang Yunting Group. Ketuanya adalah Lu Nangxuan dan tidak ada hubungannya denganmu. Fang Ziqing selesai berbicara, lalu berhenti berbicara. Mobil itu terdiam. Fang Ziqing telah kuat dan mendominasi sejak dia masih kecil, ditambah dengan kemampuan yang kuat. Setelah situasi terbuka di Wall Street di Amerika Serikat, situasinya menjadi lebih arogan. Kecuali beberapa taipan keuangan, tidak ada yang peduli tentang itu. Ye Junlin, yang berada di puncak 6 tahun lalu, bahkan tidak mau melihatnya. Terlebih lagi, Ye Junlin, yang baru saja dibebaskan dari penjara, tidak punya apa-apa lagi. Tidak untuk berada di matanya. Hanya setelah beberapa pertukaran, dia merasa bahwa Ye Junlin ada di tulangnya. Dia dan Li Ziran benar-benar dari dua dunia. Jadi salah satu tujuan kepulangannya ke China kali ini adalah untuk menceraikan Ye Junlin dan Li Ziran. Setelah beberapa saat, saya tiba di depan gedung grup Yunting. Bantu aku mengangkut bagasi kembali ke Ziran dulu, dan aku akan menghubungi Ziran di malam hari. Sebelum turun dari bus, Fang Ziqing mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan beberapa dolar dan melemparkannya ke Ye Junlin. Kamu tidak akan bisa memberikannya secara gratis. Ini adalah kerja kerasmu. Di mata Fang Ziqing, Ye Junlin hanyalah seorang pelayan. Anda bisa menggunakan uangnya. Ye Junlin melihat beberapa uang kertas yang dilemparkan ke kursi, dan dia tenggelam dalam pikirannya. Wanita ini mempermalukannya dengan uang. Lupakan saja. Ayo kembalikan kopernya dulu. Tepat ketika Ye Junlin hendak menyalakan mobil, panggilan Qilin datang. Di mana Anda, Jenderal? Dua orang yang melamar wakil presiden ada di sini. Seperti yang saya katakan, wawancara akan dimulai pukul 10. Mendengar apa yang dikatakan Qilin, Ye Junlin menepuk dahinya. Setelah menggurui untuk menjemput Fang Ziqing, dia melupakan hal-hal penting. Aku di sini. Segera naik. Ye Jun mendekat. Yah, aku akan mengatur mereka untuk wawancara sekarang, kata Qilin. Setelah sampai di kantor, Qilin mengatur segalanya. Di layar kantor adalah layar monitor ruang konferensi, dan mereka berdua akan segera melakukan wawancara di sini. Di ruang rapat, Qilin berdiri di belakang. Dia hanya digunakan oleh kota. Beberapa eksekutif adalah pewawancara yang sebenarnya. Salah satunya adalah He Tiantian. Tapi Qilin juga memakai headset, dan Ye Junlin akan memberitahunya jika dia ingin bertanya nanti. Oke. Silakan masuk untuk pewawancara pertama. Wawancara resmi dimulai. Orang pertama yang datang untuk wawancara ternyata seorang wanita. Dia tinggi dan cantik. Terlalu cantik. Ketika Ye Junlin melihat wanita ini di foto, dia tercengang. Bukan Fang Ziqing. Ternyata wanita ini kembali dari luar negeri untuk melamar wakil presiden Yunting Group. Bersambung. Bab 217. Mempermalukan diri sendiri. Tidak heran dia mengirim dirinya ke Yunting Group. Hanya salahkan Fang Ziqing karena mempermalukan dirinya sendiri. Ye Junlin tidak bereaksi sama sekali. Fang Ziqing sudah memulai wawancara. Dia memang terlalu kuat dan dengan cepat menaklukkan beberapa eksekutif perusahaan. Ye Junlin juga menstabilkan pikirannya dan mulai mengajukan pertanyaan melalui Qilin. Pertanyaannya terlalu tajam, tetapi profesionalismenya unik. Fang Ziqing merasa luar biasa setiap kali Qilin mengajukan pertanyaan. Lu Nangxuan terlalu bagus. Sudut dari pertanyaan-pertanyaan ini terlalu kuat. Dia segera mengenali Lu Nangxuan sebagai penyihir bisnis. Pengembangan di bawah tangannya pasti menjanjikan. Bakat yang dimiliki juga akan dimaksimalkan. Ini yang paling dia inginkan. Tapi bagaimana dia tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan ini diajukan oleh Ye Junlin? Fang Ziqing menyelesaikan semua masalah Qilin ini. Tampaknya dia telah bersiap, dan telah mempertimbangkan masa depan Yunting Group, dan bahkan beberapa rencana terperinci tersedia.
Setelah mengajukan pertanyaan, Ye Junlin juga merasa bahwa wanita ini terlalu kuat. Hanya apa yang saya inginkan. Kirin memberitahunya bahwa dia diterima. Ye Jun mendekat. Kilin ragu-ragu dan berbisik, "Jenderal, apakah tidak ada pewawancara lain? Anda tidak menontonnya. Jangan dibaca. Dia yang aku inginkan. Biarkan orang lain melamar posisi eksekutif lain." Ye Jun mendekat. Di ruang rapat. Kilin tersenyum, "Selamat, Nona Fang. Anda adalah wakil presiden yang kami inginkan. Berkenalan hari ini. Ikuti formalitas masuk. Dan ambil pos besok." Ini. Beberapa eksekutif yang sedang wawancara di lapangan tercengang. Bahkan Fang Ziqing tercengang. Dia sendiri mengaku dengan percaya diri. Bisakah itu begitu cepat? Untuk rekrutmen umum, tindak lanjut perlu didiskusikan oleh para eksekutif. Terlebih lagi, ada pewawancara di belakang. He Tiantian bertanya, "Tuan Lu, bagaimana dengan pewawancara di belakang?" Kilin tersenyum. "Nona Fang adalah yang kita inginkan. Biarkan dia melamar posisi lain nanti." Jernih. Fang Ziqing menjadi lebih terkejut. Segera, Fang Ziqing lebih mengagumi unicorn itu. Jadilah berani dan eklektik. Ini adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Datang sendiri. Ketika Fang Ziqing datang ke Kilin, dia ingin berbicara dengannya tentang perkembangan perusahaan. Kilin tersenyum. "Nona Fang, sejujurnya, bos perusahaan kami adalah orang lain. Dan saya juga bekerja paruh waktu. Bos yang baru saja mewawancarai Anda adalah bos besar." Fang Ziqing dengan kaget bertanya kepada Kilin tentang bos besar itu. "Saya juga ingin bertemu bos besar. Kamu akan melihatnya nanti. Datang ke kantor." Kilin menyeka keringat dingin. "Jenderal, apakah Anda memutuskan terlalu cepat?" Ye Junlin tersenyum. "Tidak. Wanita ini berani dan inovatif. Dan lebih cocok untuk pengembangan perusahaan. Saya telah membaca resume yang lain. Dan dia lebih cocok untuk permainan yang mantap dan mantap." Sebenarnya, Ye Junlin sudah membandingkannya. Sudut mulut Ye Junlin terangkat. "Fang Ziqing, bagaimana kamu tidak pernah berpikir bahwa aku adalah bosmu?" Fang Ziqing melewati formalitas masuk, mengunjungi lingkaran besar perusahaan, dan keluar dengan informasi perusahaan. Menemukan bahwa Ye Junlin sedang menunggunya. Langsung kaget. Ye Junlin juga baru saja turun. Fang Ziqing tampak curiga. Setelah masuk ke mobil, dia mengeluarkan selusin uang kertas dari dompetnya dan melemparkannya ke Ye Junlin. "Sebagian dari uang itu untuk keberuntunganmu. Lagi pula, kamu menungguku. Sebagian lagi untuk tip," kata Fang Ziqing. Dia sudah terbiasa di luar negeri. Pelayan, staf parkir, dan pengemudi semuanya memberikan tip ketika dia melihatnya. Sekarang Ye Junlin ada di matanya. Tidak berbeda dengan orang-orang ini. Bahkan tidak sebaik. Bersambung. Bab 218. "Aku bosmu." Ye Junlin mengambil uang itu dan memasukkan semuanya ke dalam dompetnya. Adegan ini jatuh ke mata Fang Ziqing. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ye Junlin menundukkan kepalanya untuk meminta sedikit uang. Apakah orang seperti itu layak untuk mewarnai prem? Ye Junlin tidak lupa bertanya, "Beri aku hadiah tip. Apakah kamu menghasilkan banyak uang?" Fang Ziqing menunjuk ke gedung Yunting Group. "Kamu tahu di sini, kan?" Ye Junlin mengangguk. "Tentu saja, mantan grup Junlin. Sekarang grup Yunting telah mengintegrasikan grup Y, dengan aset lebih dari 10 miliar yuan, dan pengembangan di masa depan sangat mengesankan. Saya baru saja bergabung dengan grup Yunting sebagai wakil presiden. Gaji selalu bukan masalah pertimbangan saya, tapi gaji tahunannya juga 10 juta. Fang Ziqing sepertinya membicarakan hal sepele. Memang, dia bisa mendapatkan begitu banyak setiap tahun di luar negeri. Dia datang ke Yunting Group terutama untuk mewujudkan ambisinya. "Selamat." Ye Junlin tersenyum. Dia menambahkan dalam hatinya, "Saya khawatir Anda tidak akan tahu bahwa saya adalah bos Anda dan saya sendiri yang menetapkan gaji Anda." Ye Junlin membawa Fang Ziqing kembali ke Taman Oriental. Sesampainya di lapisan daping, Fang Ziqing kaget. "Apakah ini dibeli?" Fang Ziqing bertanya dengan ragu. "Tidak, itu disewa." Ye Junlin menjawab. "Hahaha." Ketika Fang Ziqing mendengarnya, dia tertawa. Ye Junlin, apakah kamu tidak malu sedikit? Kamu membiarkan Ziran menyewa rumah. Jika saya kira benar, sewanya juga dibayar oleh Ziran." Fang Ziqing menyimpulkan bahwa lantai datar semacam ini akan menelan biaya sewa puluhan ribu dalam 1 bulan. Apa yang akan dibayar Ye Junlin? Ye Junlin mengangguk. "Ya, Ziran membayar sewa. Menikahi pria sepertimu benar-benar. Kalau begitu, aku pasti akan bercerai."
Aku berjanji tidak akan menyakiti anakku. Fang Ziqing menatap Ye Junlin dengan sengit. Jangan katakan padaku tentang cinta dan hal-hal lain. Selain itu, jika kamu benar-benar mencintai Ziran, kamu harus melakukannya untuknya. Dan kamu harus bercerai. Ye Junlin mencibir, wanita. Kamu terlalu meremehkanku, bukan? Apakah kamu percaya bahwa aku memberikan semua yang kamu dan Ziran berikan? Engah. Fang Ziqing hampir muntah darah. Ini benar-benar membual dan tidak menyusun. Pria ini tidak ada harapan. Kemampuan untuk berbicara besar telah meningkat. Jika kamu memberikan segalanya untukku, aku bisa menikahimu. Fang Ziqing sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Ini yang kamu katakan. Jangan menyesalinya. Ye Junlin tersenyum. Melihat Ye Junlin, dia memandang dirinya sendiri dengan penuh minat. Dia menjadi gila. Pria ini bajingan. Dia masuk ke kamar yang telah disiapkan Li Ziran. Dan dia tidak ingin melihat Ye Junlin lagi. Li Ziran kembali sore hari. Ayo pergi, pacarku. Aku akan menjemputmu. Li Ziran sangat bersemangat. Ayo pergi. Aku makan malam hari ini. Bagaimanapun juga, aku telah berhasil bergabung dengan pekerjaan. Fang Ziqing tersenyum. Itu hebat. Li Ziran sangat bersemangat untuk pacarnya. Fang Ziqing tersenyum. Ziran, kami memiliki lebih banyak peluang untuk kerja sama di masa depan. Saya akan fokus mendukung Anda. Kerja sama investasi sangat diperlukan. Ayo pergi. Pergi makan. Setelah Ye Junlin keluar, Fang Ziqing berkata langsung, Ziran mengatakan sesuatu yang mungkin membuatmu tidak senang. Aku akan memberitahumu tentang perceraian malam ini. Li Ziran terkejut. Apa maksudmu? Kamu dan Ye Junlin bercerai. Fang Ziqing tersenyum dan berkata, saya pikir bukan hanya saya, tetapi orang tua dan kerabat Anda juga akan setuju untuk bercerai. Apa? Perceraian. Bersambung. Bab 219. Mobil sport Porsche 911. Ketika saya datang ke pintu. Sebuah mobil sport Porsche 911 senilai lebih dari 1 juta diparkir. Mobilku ada di sini. Fang Ziqing membuka pintu mobil dan masuk. Ternyata Fang Ziqing telah mengatur garasi sebelum kembali ke rumah. Salah satunya adalah mobil yang satu ini. Untuk real estate. Itu adalah Oriental Garden. Bersebelahan dengan Li Ziran dan Ye Junlin. Saya mendapatkannya. Fang Ziqing berteriak. Li Ziran ragu-ragu. Mobil sport ini hanya memiliki 2 kursi. Bagaimana dengan Ye Junlin? Huff, biarkan dia naik taksi. Ye Junlin, jangan mengemudi. Tidak ada mobil dengan kurang dari 1 juta dolar yang diizinkan di tempat itu. Fang Ziqing berkata dengan dingin. Ini menunjukkan bahwa mereka dan Ye Junlin adalah orang-orang di 2 dunia. Semua orang mengendarai mobil sport. Dan Ye Junlin mengendarai 100.000 mobil, yang sepertinya tidak pada tempatnya. Jadi sebaiknya dia naik taksi. Akhirnya, Fang Ziqing membawa Li Ziran. Ye Junlin naik taksi untuk pergi. Dapur pribadi Royal No. 5 terletak di tempat yang tenang. Aturan di sini juga untuk reservasi keanggotaan. Jika Anda ingin makan, Anda harus terlebih dahulu membayar setidaknya 2 juta untuk keanggotaan, dan kemudian memesan seminggu atau bahkan sebulan di muka. Karena banyak bahan-bahan di dalamnya yang berharga, ada yang masih dibudidayakan, dan ada yang perlu dipancing di laut dalam. Semua perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Perlu disebutkan bahwa dapur pribadi Royal No. 5 adalah milik Xiao Ruofeng, tuan muda kedua dari keluarga Xiao. Secara nama, itu masih dijalankan oleh keluarga Xiao, tetapi sebenarnya semua milik Ye Junlin. Di luar dapur pribadi kerajaan, ada banyak mobil mewah yang diparkir, ada puluhan juta. Bahkan Porsche 911 milik Fang Ziqing terlihat lebih rendah. Fang Ziqing mencibir. Apakah Ye Junlin melihatnya? Ziran dan saya masuk dan keluar dari kesempatan semacam ini. Anda bahkan tidak memiliki mobil mewah seperti ini. Apakah Anda layak untuknya? Anda hanya mempermalukannya dengan mengikutinya. Dari Ye Junlin mengabaikannya. Fang Ziqing. Wanita itu masuk ke sini setelah menunjukkan kartu keanggotaannya. Tapi kartu keanggotaannya hanyalah kartu perak tingkat pemula. Fang Ziqing mengguncang kartu keanggotaan di tangannya dan tersenyum. Lihat. Saya adalah kartu keanggotaan tingkat terendah. Tetapi saya juga perlu mengisi ulang 2 juta setiap tahun. Fang Ziqing melirik Li Ziran dan berkata, Ziran tidak senang. Ye Junlin tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini tanpa kamu dan aku. Li Ziran sedikit malu. Tapi sahabatnya memiliki kepribadian seperti itu. Apa yang harus dikatakan? 3. Silakan masuk. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah masuk ke sini. Semua orang menatap mata mereka dengan kagum, bahkan takut. Bahkan Fang Ziqing bertanya-tanya, ada apa?
Apakah dia begitu menakutkan? Di mana dia tahu bahwa Ye Jun, yang paling ditakuti oleh keluarga Xiao, ada di sini? Manajer dapur pribadi Ran Yaoshen segera keluar untuk menyambut Tuan Ye yang terhormat. Nona Fang, Nona Li, tolong. Lusinan pelayan di sebelah satu sama lain berteriak, dapur pribadi Royal No. 5 menyambut Anda semua. Ran Yaoshen bahkan berteriak, bersihkan tempat. Bersihkan tempat. Hari ini, dapur pribadi kerajaan hanya melayani 3 Tuan Ye. Segera, tamu makan lainnya semua diusir. Melihat adegan ini, Fang Ziqing dan Li Ziran bahkan lebih luar biasa. Apa yang sedang terjadi di sini? Dapur pribadi kerajaan dibersihkan untuk dirinya sendiri. Saya hanya memiliki kartu perak kecil di tangan saya. Ada juga kartu emas hitam, dan kartu berlian di atasnya. Akhirnya, ketiga Ye Junlin ditempatkan di posisi terbaik dari dapur pribadi kerajaan. Fang Ziqing sangat bingung. Karena posisi ini dengan jelas menetapkan bahwa hanya bisa dinikmati oleh kartu diamond. Isi ulang tahunan kartu berlian adalah 50 juta, bukan? Kartu saya sendiri jelas tidak bagus. Bersambung. Bab 220. Kartu berlian. Mengapa saya bisa duduk di posisi ini dengan kartu perak? Punya masalah. Pasti ada masalah. Itu aneh untuk datang dari awal. Tuan Ye, apakah kalian bertiga puas dengan layanannya? Ran Yaoshen bertanya. Tentu saja dia menatap Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum dan berkata, lakukan saja. Begitu-begitu. Li Ziran cemas. Fang Ziqing berkata dengan dingin. Ye Junlin, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu dapat campur tangan dalam kesempatan seperti ini? Apakah kamu memenuhi syarat? Ketika Ran Yaoshen melihat ini, dia langsung mengerti. Kedua wanita itu tidak tahu identitas Ye Junlin. Dia segera mengakhiri. Nona Fang, jangan marah. Selama itu adalah tamu. Itu adalah Tuhan kita, yang memenuhi syarat untuk mengatakan ini, dan bahkan dapat membuat komentar. Selama Tuan Ye adalah senang. Ran Yaoshen bergidik ketika dia memikirkan kata-kata Xiao Ruofeng. Jika Ye Junlin marah, dia pasti akan mengacaukan kepalanya. Seluruh dapur pribadi kerajaan sekarang takut Ye Junlin akan marah. Ran Yaoshen membungkuk, menatap Ye Junlin dan bertanya, apakah Tuan Ye punya saran? Sarannya adalah untuk cepat melayani. Aku lapar. Ye Junlin berkata dengan tidak sabar. Ran Yaoshen segera melambaikan tangannya. Cepat dan sajikan. Semua hidangan terbaik dari dapur pribadi ada di sini. Betul sekali. Mendengar persetujuan Ye Junlin, Ran Yaoshen sangat bersemangat. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa sepatu kulit Ye Junlin sedikit kotor, dan segera mengeluarkan sapu tangan dan membungkuk untuk menyeka sepatu kulit Ye Junlin. Tuan Ye, sepatumu agak kotor. Aku akan membersihkannya untukmu. Mata Fang Ziqing dan Li Zi akan terbang keluar. Mereka menyaksikan dengan kaget dan ngeri saat Ran Yaoshen berjongkok di tanah dan menyeka sepatu Ye Junlin. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi di sini? Fang Ziqing dan Li Ziran sama-sama mengerti. Sebagai manajer umum dapur pribadi No. 5 kerajaan, Ran Yaoshen memiliki status tinggi. Bagaimanapun, ini adalah milik keluarga Xiao yang kaya. Bahkan jika banyak orang kaya melihat orang seperti itu, mereka harus memberikan 3 poin wajah. Apakah Anda menyemir sepatu Ye Junlin? Apa identitas Ye Junlin? Itu luar biasa. Menariknya, semua hidangan disajikan. Fang Ziqing tercengang pada pandangan pertama. Karena itu bukan piring yang dipesannya. Hidangan di atas meja ini adalah hidangan paling mahal di Royal Private Kitchen. Karena bahannya sangat langka. 200.000 untuk meja seperti itu. Fang Ziqing tersenyum canggung. Apakah kamu melakukan kesalahan? Saya tidak memesan hidangan ini. Ran Yao tersenyum. Nona Fang, Nona Li, jangan gugup. Meja ini diberikan kepada Anda secara gratis. Anda bertiga berhak untuk makan semuanya dari Royal Private Kitchen secara gratis. Kapanpun. Tidak ada janji temu diperlukan. Fang Ziqing bahkan lebih tercengang. Ini. Manajer, saya hanya punya 1 kartu perak. Ran Yao berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Kalian bertiga dapat menikmati manfaat di atas kartu berlian. Ini membuat Fang Ziqing sangat bingung. Li Ziran juga sangat bingung. Kedua orang itu memandang Ye Junlin yang sedang makan dan minum. Sepertinya masalahnya ada di dia. Fang Ziqing tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ye Junlin, apa statusmu? Sepertinya karena kamu. Kami semua diperlakukan seperti ini. Ye Junlin berkata tanpa melihat ke atas. Ya, itu karena aku. Lalu apa identitasmu? Fang Ziqing menelan ludah dan menjadi gugup. Plum mewarnai hatinya juga kencang.
Ye Junlin menyeka mulutnya dan tersenyum. Karena toko ini milikku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Udara membeku segera setelah ini dikatakan. Bersambung.